salat tasyahud. Dan paling sedikitnya tasyahud adalah at-tahiyatu lillah. Assalamun alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamun alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa akmalu, sedangkan paling sempurnanya at-tahiyat, ada alif lamnya. Ya, tahiyatul mubarakatuh, as-salawatu thayyibatu lillah. Situ cuma tahiyatul lillah saja. Itu salamun dan tadi ini assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wal fadhu muta'ayyinah. Lafaz tasyahud itu muta'ayyinah, harus sesuai dengan yang kita dapatkan dan kita dengarkan langsung daripada syariah. Nggak boleh diganti-ganti. Harus seperti yang tertulis itu. Kalau sudah diganti dengan yang lainnya maka tidak sah. Wa istaratu tertibuha, harus dengan tertib sesuai dengan yang termaktub itu. Nggak boleh dimajukan yang di akhir atau diadakan yang harusnya dimajukan, nggak boleh. Kalau dia sengaja batal, walaupun tidak merubah makna. Kalau dia kalau seumpama dia itu bukan yang harus diajarkan, kalau dia itu merubah makna tidak dianggap. Seumpama dia itu tidak sengaja, tapi harus ulang. Tapi kalau dia sengaja batal sholat. Tapi kalau seumpama tidak, maka tidak membatalkan, harus diulang aja. Fa in lam yuhsinuhu, kalau semua dia tidak bisa membaca tasyahud sesuai dengan yang termaktub tadi, wajib ta'allum, dia wajib belajar. Fa in ajaza, kalau dia tidak mampu, turjima, maka diterjemahkan sesuai dengan kalimat tasyahud tadi. Bahasa apa saja itu setelah itu belajar dan menghafal. Semua berikutnya adalah bersalawat kepada Nabi. Wa qaluhu, dan maksudnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa ini yang disandingkan dengan Nabi itu Sayyidina Ibrahim? Jawabannya adalah Sayyidina Ibrahim itu adalah Abul Anbiya. Selain daripada beliau juga ayahnya Nabi sendiri, kakeknya sendiri. Sehingga meliputi semua Ali Ibrahim. Sehingga tidak dikatakan Adam secara spesifik, tapi Nabi Ibrahim. Karena kelembutannya, akhlaknya lebih mirip. Dan dia Abul Anbiya, dijulukin Abul Anbiya. Beda dengan Nabi Adam yang dijuluki Abul Bashar. Sehingga lebih tepat itu di antara mahnya, bukan tepat atau tidak tepat. Karena itu memang kita harus mengatakan sami'na wa ata'na, karena memang itu kita dapatkan langsung daripada syariat. Wa itu ba'dahu adwa, setelah membaca tasyahud itu dua.
Mau baca doa apa saja silahkan. Doa yang warid dari Nabi ataupun tidak warid serah. Min amri dunya wa din. Baik urusan agama atau urusan dunia. Amin afdolihi, di antara paling afdolnya doa yang biasa dibaca oleh Nabi di akhir sholatnya setelah membaca tasyahud dan sholawat kepada Nabi adalah Allahumma firli maqaddamtu ma'artu wa ma'asrartu wa ma'asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu di antara afdolnya doa yang dibaca setelah tasyahud dan sholawat ke Nabi di setiap akhir sholat kita. Ampunilah dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, yang aku tampakkan maupun yang aku simpan, aku rahasiakan, dan aku melakukannya dengan sengaja, dan apapun dosa yang aku tidak melebihi, tidak yang maha mendahului, yang pasti ada Tuhan yang meninggal, semuanya fana. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Wa in takunu aqallu min asyhadu wassalat ala nabi. Tapi misalkan doa itu tidak lebih panjang dari tasyahud dan salawat ke Nabi. Jadi jangan panjang doanya itu. Jadi lebih pendek dari paling sedikitnya tasyahud dan salawat kepada Nabi. Paling sedikitnya tasyahud yang mana? Yang tadi sudah disebutkan tadi. Dan salawat kepada Nabi. Summa yusallim, kemudian salam. Itu rukun yang terakhir. Quluhu, paling sedikitnya assalamualaikum. Dan disyaratkan wuqu'uhu fi hal qu'ud, harus salam itu diucapkan pada saat duduk. Wa akmalu, sedangkan assalamualaikum warahmatullah multafitan an yaminihi hatta yura khadduhul aiman yanwi bihi akhuruj minas shalah. Jadi ketika dia mengucapkan salam, yang pertama dia menoleh ke sebelah kanan sampai pipinya yang sebelah kanan dilihat oleh cahaya yang ada di shaf sebelah kanan. Ketika salam kedua, dia menoleh ke sebelah kiri, pipinya sebelah kiri, di belakang shaf yang sebelah jamaah sebelah kiri melihatnya. Sambil ketika menoleh itu silakan yang pertama niat keluar daripada sholat, karena sebagian daripada ulama mengatakan bahwasanya niat keluar daripada sholat daripada sholat, sehingga keluar daripada khilaf, maka kita waktu mengucapkan salam kita hanya menyelesaikan sholat. Salam ini min muhsin wa jinnin. Dunia ketika salam yang pertama mengucapkan salam kepada siapa saja yang ada di sebelah kanannya, baik yang di belakangnya, di belakang 1 kilo, di belakang 2 kilo, sampai di belakang sampai ke ujung dunia sana. Itu siapapun dari mukmin yang bisa kita ucapkan salam kepada, yang bisa mendengar untuk salam kepada mereka, baik yang mukmin, muslim, insin atau jin. Semua orang. Kemudian salam kedua, an yasarihi, kepada sebelah kirinya. Kadzalik hatta yura khadul aisar. Begitu pula sama seperti yang pertama, sampai pipi yang sebelah kiri tampak oleh jamaah di shaf sebelah kiri. Yanwi bihassalamu ala man an yasarihi minhum. Dengan salam yang kedua itu dia niat untuk mengucapkan salam kepada saja yang ada di belakang, di sebelah kiri. Wal makmum yanwi radda 'alal imam. Sedangkan makmum ketika mengucapkan salam yang pertama niat, kalau ingat berarti niat menjawab salam kepada imam. Kalau di sebelah kiri berarti yang kedua menjawab kepada imam. Kalau belakang tepat
ada yang masbuk ada taslimat imam. Kalau senam sholatnya itu mau masbuk, masbuk kan dia harus nambah. Waktu dia problemnya kan dia itu berdiri. Katanya sunnah untuk berdiri tidak berdiri kecuali setelah salam yang kedua, bukan yang pertama. Setelah salam yang pertama sebetulnya, tapi lebih baik setelah salam yang kedua. Hanya setelah salam yang kedua. Ya, kalau sebelum salam yang pertama jangan langsung berdiri, batal sholatnya. Harus setelah salam yang pertama. Walaupun sebelum salam yang kedua nggak apa-apa, tapi kalau setelah salam yang kedua itu lebih baik, itu lebih sunnah. Kecuali kalau soalnya itu bangun sebelum salam yang pertama tapi niat mufarokoh, baru tidak batal sholatnya. Tapi kalau tidak niat mufarokoh, batal sholatnya. Walau maka masbuku, kalau soalnya itu masbuk, dia harus nambah 1 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat. Tapi dia nggak langsung berdiri, tetap dia duduk. Wa tolah jaza in kana mau di atas syahudi lakin yukrahu. Kalau memang itu tempatnya dia bertasyahud, karena dia itu cuma tinggal nambah 2 rakaat lagi. Memang dia waktunya tasyahud, tapi bukan tasyahud yang kedua, tapi tasyahud yang pertama. Waktunya tasyahud memang. Maka silakan diperpanjang, ya, tidak apa-apa. Tapi makruh. Yang sudah nggak diperpanjang. Kalau sudah imam salam, yang kedua langsung dia berdiri, nggak usah diperpanjang lagi. Tapi kalau seumpama bukan tempatnya dia itu bertasyahud, ya, lalu diperpanjang sengaja, batal sholatnya. Wa illa batalat inta amada. Wa liwairil masbuki ba'da salamil imami italatul julusi wa lidu'ai summa yusallim mata sya'a. Tapi kalau dia bukan ma'mum masbuk, maka ba'da salamil imam italatul julus, kalau dia itu mau manjangkan duduk untuk doa, summa yusallim mata sya'a, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Kalau dia itu muafik, bukan masbuk, ya. Kalau ma'mum masbuk, setelah imam salam, dia nggak cepat-cepat keluar dari salamnya, tapi dia baca doa dulu yang panjang, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Walau tasala imamu ala taslimatin sallamal ma'mumu sintain. Kalau seumpama imamnya tidak mau salam 2 kali, boleh apa tidak? Boleh saja, karena salam yang kedua kan sunnah. Salam yang pertama rukun, salam yang kedua hukumnya sunnah. Dia nggak mau yang sunnah, maunya cuma yang wajib saja. Nggak apa-apa, tapi sunnah untuk makmum untuk salam 2 kali. Wa yundabu dzikrullahi ta'ala wa du'a sirran akibas shalah. Ya, kemudian sunnah setelah sholat itu jangan langsung berdiri, tapi berzikir dulu, ya. Berdoa dulu, tapi jangan keras-keras suaranya. Wa yusalli ala nabi awwalahu wa akhirahu, sebelum doa hendaknya salawat dulu awalnya dan akhirnya. Wa yaltafitul imam lidzikri wa du'a. Sedangkan imam setelah salam maka hendaknya melihat kepada makmum. Fa yaj'alu yaminahu ilaihim, dia menjadikan arah kanannya kepada mereka. Jadi kiblat begini, ya. Itu kita marah begini. Jadi begini, bukan menghadap kepada mereka, tapi menghadap ke sana. Jadi melihat ke arah kiri, ke arah kanan kita. Yaminahu ilaihim. Jangan begitu. Gal baik al-yaminahu ilaihim wa yasarahu ilal qiblah. Sedangkan sebelah kirinya masih di arah kiblat, gitu. Itu sunnahnya. Limu sallahu akiba faraghi inam yakun thamma nisaun. Kemudian hendaknya imam dia meninggalkan tempat sholatnya akibat faraghihi, setelah dia selesai berdoa dan sebagainya, kalau tidak ada perempuan. Tapi kalau ada perempuan, tunggu sampai selesai mereka berdiri semuanya, baru dia berdiri. Imam dulu sampai selesai imam keluar dari jamaah, tempat jamaah, baru kemudian makmum menyusul. Wa man arada ba'dihi nudibal fasbi kalamin aw intiqalin wa huwa afdal. Kalau seumpama mau sholat
sunnah habis sholat fardu. Sunnah sebelum melaksanakan sholat sunnah itu untuk berbicara dulu atau berpindah ke tempat yang lainnya, ya, sehingga memisah antara pekerjaan fardu dengan pekerjaan sunnah dengan berpindah atau berbicara dengan orang lain. Tapi lebih baik kalau selama kita sholatnya sunnahnya itu bukan di masjid tapi di rumah, supaya kebagian dapat ibadahnya, sehingga di rumahnya itu menjadi saksi bahwasanya dia itu melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah. Dan kemudian ada tambahan di sini untuk sunnah-sunnah sholat adalah membaca doa kunut. Kalau sholat yang dilaksanakan itu sholat subuh, maka pada rakaat yang ideal sunnah untuk baca doa kunut. Fayaqulu Allahumma hdini fiman hadait, kasihan Allah hadi wa'afina fiman afid. Jangan waktu jadi imam dia baca Allah ini, itu enggak aci namanya, jadi enggak adil. Jadi imam itu harus bersama-sama, doanya juga harus bersama-sama, jangan doa sendirian gitu loh. Kalau Allah ini kan dia sendiri, sementara makmumnya bilang amin, nah dia doa untuk dirinya sendiri gitu loh. Itu enggak adil. Makanya harus kalau dia jadi imam, ya Allah mahdina fiman hadait wa'afina fiman afid, terus semuanya pakai dhamir jamak. Wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini dipelankan suaranya biar maksudnya sama-sama membacanya antara makmum dengan imam. Bukan dipelankan suaranya semuanya, dipelankan suaranya supaya makmum juga baca gitu loh maksudnya. Jadi bukanlah dipelankan kemudian si makmum yang malah enggak. Jadi baca tapi sama-sama. Fa inna taqdi alaik wa innahu la yadillu man walid wal la izadait tabarak bana wa ta'ala. Kalau ditambah wala ya'izzu man adaita fa hasanun. Kan adalah til jam'i, ini Allah mahdina ila harus kalimat yang disebutkan tadi untuk kunut itu boleh dengan kalimat doa yang lainnya. Yang penting doa terkumpul di situ doa wasana. Jadi ada doanya, ada pujiannya. Baik. Sebagainya masalah biayatan fiha du'aun kal baqarah. Hadir kalimat afdhalin Suratul Baqarah. Seperti kalau kita baca amanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kita baca juga lillahi ma fis samawati lillahi apa? Di akhir surat Baqarah apa? Lillahi ma fis Autufu ya'ziku bila fa'ibul ma'isya wa'idhu ma'isya Allah laku syu'adir. Baca doa itu juga nggak ada masalah, itu tergantung di situ doa ya, sama seperti itu. Wa intu rafayadehi sunnah waktu baca doa kunut kita mengangkat kedua tangan, tapi nggak usah diusap, nggak usah. Tapi kalau doa biasa usap setelahnya, tapi kalau doa kunut nggak usah diusap gitu. Ausadrihi atau itu dibaca dengan sama-sama isyarik fitana
Wa lam yasma'u qanata. Tapi kalau dia tidak dengar, ya sudah baca kunut saja. Wal munfaridu yusirru bihi. Sedangkan munfarid yang sholat sendirian enggak usah baca dengan suara baca keras. Wa inna bil musina nazilatun qanatu fi jami'i shalawat. Umpama yang tertimpa dengan ujian dan cobaan, misalnya peperangan, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya, maka sunnah untuk kita membaca kunut nazilah namanya. Kapan kita membaca? Tetap sama tempatnya, yaitu pada waktu i'tidal dari rokaat dari akhir. Setiap sholat 5 waktu. Nah, silakan yang kapan saja. Nah, itu tempatnya kunut nazilah. Jadi boleh kita memperpanjang dengan baca kunut nazilah. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Muhammad wa sallam. Allah wa bi'ulum fid amin. Saya kemana? Qul fi af'alil haqqi subhanahu wa ta'ala ma yajibu an yu'mina iqabahu innallahi ma yamna'u li sakmatihi wa kama la yuhsinu wa kama la yahsunu an la yuthira min lutfihi an la yathara min lutfihi fi halqihi la yahsunu tama'u fi janibihi wa yu'manu akhu diqamuhu in atrafa adwan birub idinar la yu'man an yakuna azabuhu ghadan hakada. Dan ketahuilah bahwasanya bukan termasuk daripada tindak salah yang mewajibkan sesuatu yang tidak aman daripada siksanya. Hanya saja yang termasuk daripada tindakannya adalah yang mencegah orang putus asa daripada rahmatnya. Sebagaimana tidak dianggap baik kalau seumpama tidak tampak keringanannya kepada makhluknya, maka tidak baik pula artinya. Baik apa di kamu dan ya rasanya dan dengannya. Fainaman kutia asyrafa udwin birub idinar. Siapa yang dipotong sebaik-baik anggota badannya hanya karena mencuri 1/4 dinar, layuk man ayakun azabuhu gadan, maka tidak menjadi merasa aman alamin Allah. Nah.
Jadi ini masih terkait dan terpaut dengan makom roja sama khauf. Ya. Jadi kita nggak boleh berada di dalam satu posisi saja, tapi harus berada di dalam dua posisi sekaligus, yaitu makomul khauf dan roja. Dan tidak bisa kita katakan bahwasanya apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam syariat ini, mereka yang dipotong tangannya karena mencuri cuma 1/4 dinar, padahal harganya satu tangan itu 50 onta gitu. Tapi dipotong hanya gara-gara cuma 1/4 dinar gitu. Itu meniadakan rojak kita pada Allah Ta'ala, tidak, karena itu kan sudah ada hukumnya sebelum dia melakukannya, sehingga adanya larangan itu supaya dia tidak putus asa dengan rahmatnya Allah. Artinya kalau dia sudah terlanjur melakukannya, dia harus siap dengan konsekuensinya. Tapi kalau dia sudah menjalankan konsekuensinya, insya Allah dia aman daripada azab Allah di akhirat. Kalau sudah Allah menjalankan sanksinya di dunia, insya Allah di akhirat tidak akan 2 kali dilakukan sanksi kedua kalinya, cukup sekali saja. Itu kita ya'as adanya larangan itu berupa rambu-rambu yang kalau kita melihat secara hakikat, rambu-rambu itu bagaikan rekam jejak. Jadi walaupun kita dapat kompensasi dari Allah, ya, diampuni dosa kita, rekam jejaknya masih ada. Rekam digital itu seperti sekarang ini, misalnya kita mencuri, jadi karena pertimbangan yang perlu dipertimbangkan bukan jadi sudah dapat pengampunan sama. Jadi haram-haram yang kita nggak boleh punya itu berupa rambu yang fungsinya akan dicegah, sehingga adanya larangan-larangan itu justru rahmatnya Allah kepada kita, supaya nanti kita ketemu sama Allah Ta'ala tidak ada rekam jejaknya. Nah, kalau nggak ada sama sekali yang semacam itu, justru itu yang bikin kita tiba-tiba Allah tampakkan, banyak banget kita dosanya, karena nggak ada rekam jejaknya. Justru adanya hal-hal yang semacam itu, larangan-larangan itu rahmat daripada Allah Ta'ala untuk kita. Ini saja masih banyak ayat yang kalau Allah Ta'ala kepada kita malu, bahkan kita manusia kan banyak. Tahu yang kita itu banyak gitu. Kalau tambah, ya. Nah, tapi semuanya ditampakkan Allah Ta'ala, dan yang menjadikan kita tidak menampakkan karena apa? Karena rambu-rambu itu, haram-haram yang dilarang itu. Jadi fungsinya itu adalah seperti rekam jejak, supaya kita itu tidak terlalu banyak rekam jejaknya yang haram-haram, sehingga kita ini tidak malu nanti. Jadi nanti di akhirat itu ada sebuah televisi yang besar, layar yang besar. Nanti akan ditampilkan Allah Ta'ala ketika kita menampik. Kapan ya Rabb aku melakukannya? Nih, Yaumaidin tuhaditsu ahbaraha bi anna rabbaka, tampak sini. Dia nggak bisa bicara apa-apa. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi saat itu akan tampak. Ya, sekarang kalian bisa berkelit karena apa? Desisnya, tapi nanti CCTV yang dibuat oleh Allah Ta'ala itu ada dari segala penjuru. Di kamar ada, di mana-mana ada, tinggal dibuka saja CCTV-nya Allah nanti gitu loh. Di saat itulah kita tidak bisa berbicara apa lagi, karena apa, semuanya ada saksinya di situ. Bahkan kulit kita menjadi saksi, kulit kita di CCTV juga. Nah, itu terjadi nanti. Nah, hal
harta itu seperti rambu-rambu yang mengurangi aib kita yang banyak nanti akan didapatkan Allah Ta'ala kepada manusia. Lalu bagi bih fil faqri wa gadhin nar fil bahri sahih. Barang siapa yang mengaku bahwasanya dia berharap terus itu benar, ya, yang semacam itu benar, nggak apa-apa kalau maksiat, yang penting kan rahmat Allah itu sangat luas. Apakah lagi Allah Ta'ala telah firman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sehingga Allah Ta'ala itu akan mengampuni semua dosa-dosa. Nanti kita dosa lagi bertobat, yang penting kita ada rojak sama Allah, gitu lah. Itu benar. Kalau kamu seperti itu, ya nggak apa-apa, silahkan gitu loh. Tapi falyazam, kamu juga harus punya pikiran. Anna talabar ribih fil fakri, orang mencari keuntungan dalam keadaan fakir. Mungkin tidak. Dia mau mengharap keuntungan mana? Modal. Apa yang orang dia nggak punya modal? Au wa qadahin nari Kenapa? Karena api itu dipadamkan dengan air. Nggak mungkin ada di tengah laut. Kalau kamu katakan, ya silakan kamu katakan benar. Ada benar juga seperti itu. Jadi kamu harus antara benar roja wal khawf. Ya, tapi khaufnya ada, khawfnya roja. Jadi harus lihat makom itu. Wafil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajisu man adbahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu, man dana nafsahu, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya, wa amil lima ba'dal maut, dan dia tidak melakukan suatu amalan kecuali setelah kematian. Wal ajizu, sedangkan orang lemah itu adalah yang selalu mengikuti nafsunya. Dia itu berangan-angan kepada Allah dengan angan-angannya. Itu salah, gitu. Itu ajiz namanya. Jadi harusnya yang cerdas itu adalah dia itu menghisap-hisap dirinya. Atau menghisap dirinya itu adalah yang meniadakan roja tanpa khauf, gitu. Menghisap diri kita, evaluasi amal kita, itu meniadakan untuk kita menitikkan satu titik saja, yaitu khauf saja tanpa roja, atau roja saja tanpa khauf. Sehingga apa? Nabi SAW jauh sebelumnya sudah menjelaskan itu artinya dana nafsahu. Jadi misalnya apa? Kalau mati sekarang, caranya lebih baik kan berukannya gitu. Hari bulannya kebaikannya keburukannya. Kalau banyak kebaikannya, insya Allah sudah. Tapi kalau banyak keburukannya, ya berarti nggak menjamin. Ya tunggu saatnya, kita akan masuk neraka dulu. Ngerti nggak? Jadi kalau kalian itu setelah menghilang dosanya, tidak ada itu nggak boleh. Ya, kami ingin Allah ya fidzul. Tapi kalau semua kita itu, nggak apa-apa, itu kan dosa kecil. Masih aneh, termasuk orang yang banyak anak mengajar, anak mengaji, anak dimai taklim, itu berbahaya, merasa aman. Kenapa? Karena iblis itu sudah beribadah lebih baik daripada ibadah kita, lebih lama daripada ibadah kita, lebih khusyuk daripada ibadah kita, lebih sempurna daripada ibadah kita, tapi akhirnya dikutuk selama-lamanya. Dan dia masih ada, sampai sekarang masih dikutuk, nggak ada rahmat.
Lain hanya kalau masih nggak ada seperti Barseso dan sebagainya ya. Ini masih ada minta ampun pun nggak bakal dikasih ampun oleh Allah Ta'ala. Padahal masih ada. Faham? Nah, padahal kalau kita tidak, selama belum sampai ke tenggorokan, kita minta ampun pada Allah Ta'ala, diampuni. Ini masih ada, mau minta ampun sekarang nggak bakal dikasih sama Allah Ta'ala. Sudah pastikan dia bakal terkutuk selama-lamanya dan nggak bakal diberi kebahagiaan. Dia sebelumnya sudah beribadah melebihi daripada makhluk siapapun. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, oleh karena itu maka di sini hadis ini adalah meniadakan satu titik dari dua titik itu yang harusnya kita punya. Sehingga pantas kalau soal dua makom itu harus ada sama seperti burung harus dengan dua sayapnya. Kalau semua dengan satu sayap dia tidak bisa terbang, dengan baru bisa terbang. Apalagi tanpa dua sayap sama sekali tidak bisa terbang. Qala Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, inna qauman alhathum amanil maghfirah hatta kharaju minad dunya wa laysa lahum hasanah. Bahwasanya sebagian golongan mereka terhanyutkan, terlalaikan dan hasan. Alhamdulillah. Yaqulu aduhum, mereka berkata, wahsinudzon nabi rabbi, aku berhusnudzon kepada Tuhanku. Wa huwa yakdzib, dan dia sebenarnya bohong dengan ucapannya itu. Lau ahsanadzon nabi rabbi la ahsanul amal. Kalau semua dia itu baik percaya kepada Tuhannya, maka dia pasti akan memperbagus amalnya. Wa ta'ala qaula ta'ala wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah persangkaan kalian yang telah kalian persangkakan kepada Tuhan kalian. Kejadian jadi matanya masuk hasirin. Jadi orang yang rugi. Kemudian Allah Ta'ala terjerumus ke dalam dosa. Karena prasangka Allah. Jadi jangan cuma berprasangka bahwa Allah Ta'ala itu Maha Ghafur, tapi ingat juga bahwa di samping Allah Ta'ala Maha Ghafur, Allah Ta'ala adalah Syadidul Iqab. Allah sangat pedih balasannya. Sangat pedih balasannya. Buktinya kita lihat bagaimana Firaun. Lihat bagaimana Qarun. Lihat bagaimana Haman. Akhirnya bagaimana hidupnya. Lihat bagaimana Abi Jahal. Lihat bagaimana Abi Lahab. Lihat bagaimana akhirnya. Jadi balasannya pedih. Apalagi nanti di akhirat, itu baru di dunia. Lagi di akhirat. Fa inna audiyatul halakah yuhallawna fiha wallahu ma'atallahu abdan ni khairnya al-akhir. Dan lalu yang dari dan hiasannya demi Allah seorang yang didarat oleh Allah Ta'ala kepada hamba dunia dan akhiratnya gitu. Itu cuma penunjang saja, silakan gitu. Jadi aman itu nggak bisa dijadikan sebagai landasan sama sekali, nggak bisa. Aman itu bukan saja. Impian itu bisa hanya sebagai motivasi, sebagai inspirasi. Silakan kamu berhayal punya suami yang ganteng, yang kaya, yang berpekerti tinggi, menerapkannya di dalam anak-anak kamu bisa gitu. Nah, tapi kalau untuk membuktikannya di kehidupan ini, yang mana ya seperti itu, yang mana? Kalau ada sudah punya suaminya orang, nah itu dah, ngerti nggak? Nah, nggak bisa.
sifatnya itu ada. Ya, orang lemah itu ada Allah. Dia berharap kepada Allah Ta'ala dengan impian-impiannya. Impian itu biarkan. Impian itu cuma motivasi, silakan kita mimpi. Ustaz bermimpi, mau punya impian, mau punya hayalan, punya angan-angan. Tidak ada satu kota pun dan satu kabupaten pun di Indonesia kecuali situ ada Darus Sholihin. Berarti jumlahnya ada 550 sekian. Sekarang sudah ada 50 sekian majelis cabang di Indonesia. Nah, Ustaz berharap nanti tinggal ada 500 sekian. Angan-angan mimpinya Ustaz. Saya berangan-angan anak Ustaz semua lebih daripada Ustaz. Nah itu angan-angan, mimpi. Nah, sekarang nggak bisa. Nah, tapi suatu waktu kalau Allah berkehendak bisa. Itu menjadi motivasi Ustaz kita dan berusaha berupaya untuk menerapkannya saat kita itu berpasrah diri kepada Allah Ta'ala tentunya gitu. Jadi, itu maksudnya. Jadi aman itu nggak bisa dijadikan sebuah landasan. Ente mau kurus, tapi cuma berangan-angan, tanpa ada usaha, ada upaya, gimana bisa? Nggak, hidup itu bukan bim salah bim, bukan. Jadi ente mau kurus ya kurangi defisit kalori, gitu. Olahraga, defisit kalori itu gimana? Bisa olahraga, makan tetap, olahraganya tambah, atau kurangi makan, tambahi olahraga juga, wah itu tambah cepat, gitu. Jadi gitu caranya, nggak ada cara lain, nggak ada gitu. Bim salah bim itu nggak ada gitu. Bim salah bim anak bangun tidur langsung kurus. Mana ada, kita hidup di dunia, jadi bukan hidup di akhirat, bukan hidup di mimpi. Jadi kita ini semuanya harus bekerja, semuanya harus usaha, harus upaya. Jadi ingat, di dunia ini semua keinginan kita terlaksananya dengan 3 hal. Itu konsep yang nyata dan fakta, harus kita jalani. 3 hal itu faktual, ya. Apa itu? Yang pertama, berusaha. Yang kedua, berupaya. Yang ketiga, pasrah kepada Allah. Apa bedanya usaha dan upaya? Usaha itu ya kita niat dulu. Nanti mau kurus, niat dulu kurus. Niat kurus. Nanti niat kurus. Hati, niat kurus nggak? Nah, niat kurus, sudah ada niat kurus. Nah, berarti setelah sudah ada niat kurus, kedua, upaya. Upaya apa? Tambah olahraganya atau kurangi defisit kalorinya, gitu. Harus defisit kalori. Nggak tahan anak, harus tahan. Nanti kan punya keimpian kan? Orang punya impian, orang punya impian itu harus berkorban. Jadi orang punya impian itu harus berkorban, gitu. Tapi kalau cuma impian upaya itu namanya mimpi, bukan impian namanya gitu loh. Tapi mimpi, kita ini hidup di dunia nyata, bukan dunia mimpi belum tercipta dunia mimpi itu gitu. Yang menciptakan siapa? Kamu nanti bikin dunia mimpi gitu. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang ketiga apa? Pasrah. Setelah kita usaha, kita upaya, kok belum juga, minta sama Allah, doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah, itu caranya. Jadi semua urusan dunia, urusan akhirat seperti itu caranya. Jadi sekarang dia jadi salihah. Setelahnya jadi salihah, berusaha, itu sudah berusaha kan, berupaya. Yang kedua, berupaya gimana? Cari ilmunya, gimana jadi istri yang salihah. Baca kitabnya Ustaz itu sampai selesai. Lihat bagaimana Mukarramah, jadikan motivator buat kalian, inspirator buat kalian untuk menjadi jihad selanjutnya. Kemudian berdoa kepada pasrah kepada Allah, itu artinya berdoa kepada Allah. Kok begitu saya coba, begitu saya berubah menjadi seperti Mukarramah, kok langsung banyak ujiannya. Itulah kan namanya kehidupan itu harus pembuktian. Hidup itu pembuktian. Nah, jadi memang begitu kita itu tidak, upaya kita itu betul apa tidak, nanti Allah yang akan memberikan apa yang kita inginkan itu. Wa kataba Abu Umair Al-Mansuri ila ba'di ikhwani, amma ba'du fa innaka qad asbahta tu'ammilu bituli umrik wa tatamanna lillahi al-amali wa imatabu hadidan dan amma ba'd,
dengan banyak angan, dengan kamu tidak baik perlakuanmu, buruk perangaimu. Wa innama tadribu hadidan baridan, sesungguhnya kamu ini sedang memukul besi yang barit. Artinya besi yang barit itu apa? Baja. Jadi kita pukul baja, yang sakit yang mana? Bajanya yang sakit apa? Badannya yang sakit. Badannya yang mukul itu yang sakit gitu. Jadi sedangkan baja nggak ada apa-apanya, nggak ada pengaruhnya. Baja mau dipukul, badan kamu yang rontok, badan kamu yang luka, badan kamu yang habis sendiri karena baja mau dipukul gitu. Jadi jangan di kamu sendiri. Kamu itu bermimpi. Nah, artinya apa yang kamu lakukan itu salah. Kalau kamu itu bermimpi kepada Allah Ta'ala, menjadi hamba Allah yang soleh, maka kamu perbaiki perangaimu. Jangan kayak begitu. Nah, gitu maksudnya. Kalau kamu tidak memperbaiki perangaimu, jangan harap kamu itu akan dekat kepada Allah, itu maksudnya. Dan itu semuanya tidak mudah ya, menjalankannya tidak bisa. Semoga dimudahkan untuk kita semuanya. Amin. Dan semoga kita semuanya dengan berkat majelis taklim yang kita jalani, kita dilakukan hatinya, baik jiwanya, baik kesudahnya, dan akhir insyaallah masuk yang bersama Nabi SAW nanti di pada mahsyarnya dan di akhiratnya. Ala hadini yakun yadis salihah wa nasrul salih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ala